Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kembali kami TVRI Kalimantan Barat hadir menjumpai Anda selama 60 menit ke depan di Bincang 56, di mana 60 menit kita akan memperbincangkan berbagai persoalan yang menarik tentu saja untuk kita bahas bersama. Pemirsa, tahukah Anda 14 Juli dirayakan atau diperingati sebagai Hari Pajak? Mungkin sebagian dari Anda sudah familiar dengan pajak, tetapi tidak sedikit dari kita yang mungkin mengabaikan tentang pajak, sementara pajak merupakan hal penting bagi negara kita. Baik, kita akan berbincang tentang Hari Pajak dengan narasumber langsung dari ujung tombaknya Kanwil DJP. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat, Bapak Ahmad Jamhari. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak Husnul. Selamat sore, Assalamualaikum seluruh pemirsa TVRI Kalimantan Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan pemirsa, kita akan membahas lebih jauh tentang apa saja tantangan Direktorat Jenderal Pajak selama tahun 2020. Kemudian tema yang diusung di Hari Pajak hari ini apa dan bagaimana ke depannya untuk pajak, sektor pajak menjadi sektor terpenting di negara kita. Saya langsung ke Pak Jamhari. Pak, bicara tentang Hari Pajak. Nah, ini 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak. Bisa diceritakan sedikit ini tahun keberapa peringatan pajak? Kemudian sejarah mengapa tanggal 14 Juli dijadikan sebagai Hari Pajak? Baik, terima kasih ya. 14 Juli itu Hari Pajak dan tahun 2020 ini peringatan Hari Pajak yang ketiga. Baru ya, Pak? Baru 3 tahun. Pertama tahun 2018, kemudian 2019 dan sekarang tahun 2020. Terus mengapa 14 Juli ditetapkan sebagai Hari Pajak? Ya, kita lihat sejarah nih pada saat para pendahulu pendiri negara ini melakukan sidang di Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI ya, itu membahas tentang bagaimana nanti negara kita, negara yang akan berdiri itu dibiayai. Kemudian muncullah negara ini akan dibiayai dari pajak. Makanya pada tanggal 17 Juli 45 kemudian di bab 7 hal keuangan pada pasal 23 rancangan undang-undang tersebut dibunyikan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Nah, dari sejarah itu kita melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 313 tahun 2017 tanggal 22 Desember ditetapkanlah Hari Pajak yaitu tanggal 14 Juli. Ya. Baik, kalau kemudian ada istilah Hari Pajak yang diperingati seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Seberapa penting Hari Pajak untuk mendongkrak pajak? Nah, ini kita menyadari betapa pentingnya pajak bagi suatu negara sampai dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu kan sumber dari segala sumber hukumnya. Disebutkan di situ pemungutan pajak melalui undang-undang. Dan dalam arti pentingnya adalah kenapa harus undang-undang. Nah, itu kan berarti tidak serta-merta seseorang atau suatu pemerintah, suatu kabinet itu menetapkan memungut pajak harus dengan undang-undang. Nah, pajak sendiri di posisi dalam bernegara ini, dalam membiayai negara ini, kisarannya sekitar 74% dari anggaran pendapatan dan belanja negara ya, betapa penting. Kita juga mengharapkan saking pentingnya peran pajak bagi negara ini, kita berharap bukan urusan tentang Direktorat Jenderal Pajak saja atau urusan Kementerian Keuangan saja, pajak ini urusan bernegara yang masing-masing lapisan masyarakat, masing-masing stakeholder dari negara ini harus paham, mengerti, kemudian kalau bisa berpartisipasi dalam pembayaran pajak. Ya. Pajak bukan urusan Direktorat Jenderal Pajak saja. Pajak adalah urusan bernegara. Ini menarik untuk kita bahas bersama. Nah, kalaulah kemudian DJP dianggap menjadi merupakan tupoksi untuk mengurusi perpajakan. Kemudian apa yang bisa dilakukan dan telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengenalkan pajak kepada masyarakat? Karena tidak sedikit masyarakat yang tahu pajak tetapi mengabaikan kewajibannya, Pak. Ya, ini memang menjadi PR kita ya bersama dari Direktorat Jenderal Pajak bagaimana mengenalkan, melakukan sosialisasi tentang pajak ini kepada seluruh masyarakat. Banyak hal telah kita tempuh yang melalui ini kita di Bincang 56 ini kita juga tujuan utamanya adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak. Kemudian secara
edukasi, kita juga bekerja sama dengan Dikti ya, pendidikan tinggi, untuk menyisipkan materi perpajakan di mata kuliah wajib umum MKWU. Jadi disisipkan tentang materi perpajakan. MKWU kan bukan hanya tentang ketatanegaraan dan sebagainya, tetapi juga misalnya untuk pembuatan contoh kalimat di bahasa Indonesia. Nah, kalau dulu mungkin contohnya Bapak pergi ke kantor. Nah, sekarang mungkin kita coba sampaikan ke masyarakat di perguruan tinggi, coba kalimatnya jangan seperti itu, tetapi Bapak pergi ke bank untuk membayar pajak. Nah, itu. Jadi pelajaran bahasa Indonesia dapat, sederhana. Materi tentang pajak juga masuk. Baik, kalau kemudian katakanlah tadi kita juga menyaksikan di layar televisi Anda adanya dialog TVRI dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait bagaimana mengenalkan pajak kepada masyarakat. Ada cara lain yang mungkin ditempuh untuk kemudian bekerja sama dengan pihak lain mungkin, Pak? Ya, kita selalu bekerjasama dengan pihak lain ya, antara lain dengan kalau perguruan tinggi tadi tidak hanya secara kurikulum kita masukkan sisipkan tentang materi pajak. Di perguruan tinggi juga dibentuk namanya tax center. Tax center itu apa? Ya pusat pengenalan pajak. Kalau teman-teman dari mahasiswa maupun perguruan tinggi yang ingin mengetahui lebih jauh tentang pajak bisa berkunjung ke tax center. Mungkin ada buku, ada tulisan-tulisan tentang pajak dan sebagainya. Dan mungkin kita juga secara berkala kita datang ke perguruan tinggi untuk memberikan kuliah umum lah tentang pajak. Juga ada media centernya tentang pajak. Dan bagaimana Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah? Nah, ini juga penting sekali kita menyampaikan bahwa sumber-sumber pendanaan tadi secara umum kan 74%. Sebenarnya ke bawah pun sama. Sumber APBD itu dari mana sih? Kan sebagian juga dari dana alokasi umum dari pemerintah pusat, DAK dan lain sebagainya. Yang tentu saja komposisi transfer dari pemerintah pusat 74%-nya ya pajak. Makanya kita sampaikan, kita minta kerjasama, kemudian sosialisasi juga kita lakukan untuk bagaimana pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi itu kita bersinergi lah, bagaimana kesadaran masyarakat meningkat untuk melakukan kewajiban perpajakan dan juga partisipasi masyarakat lebih baik lagi dalam membayar pajak. Kemudian sosialisasi yang lain kita punya semua medsos kita punya, IG ada, Facebook ada, kemudian Twitter ya, Twitter mungkin juga ada kita sosialisasikan tentang kegiatan-kegiatan atau informasi-informasi terbaru tentang pajak. Ada peraturan terbaru yang terkait dengan pajak, kita sosialisasikan di situ. Kemudian ada pertanyaan dari yang ingin diketahui bisa disampaikan di situ, kemudian kita jawab. Bahkan kegiatan internal kita juga kita sampaikan melalui medsos untuk apa? Untuk bahwa eksistensi DJP, eksistensi pajak itu ada, hadir di masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang terus kita lakukan. Ya, artinya masyarakat diharapkan kesadarannya tumbuh dengan mengenal Direktorat Jenderal Pajak, gitu ya. Dengan mengenal. Ya, Pak, kesadaran masyarakat apakah berbanding lurus dengan peran pemerintah daerah? Artinya ketika Bapak katakanlah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Kalbar kemudian merangkul masyarakat tanpa merangkul pemerintah, atau terbalik merangkul pemerintah tanpa merangkul masyarakat, bisa dilakukan? Jangan dijawab dulu Pak, kita angkat ke nelpon yang pertama. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ini selamat sore. Dengan Pak Soekardo di Parit Mayar, Pontianak Timur. Baik Bapak, silahkan. Mohon disampaikan. Halo Bapak. Halo. Mungkin halo Bapak, suara Bapak kurang jelas di studio kami. Bisa agak sedikit menjauh dari televisi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Sudah kami dengar. Ini saya bertanya kepada Bapak narasumber. Kami silakan. Khususnya di Kota Pontianak. Baik. Ini kan setiap kita mau urus apapun yang melalui kantor lurah, kita ini selalu diminta untuk menunjukkan bukti pelunasan PBB. Baik.
Nah, kemudian itu jelas kami penuhi juga itu karena kami sebagai warga negara yang baik tentunya patuh untuk membayar pajak. Ya. Ya. Kemudian yang akan saya tanyakan itu namanya PBB itu dari rakyat untuk rakyat, kembali ke rakyat, itu ya Pak narasumber. Ya. Nah, kemudian saya tanya, kenapa ini setiap BTN kami berada di wilayah Parit Mayor, Pontianak Timur ini, itu selalu tidak ada disentuh tentang pembangunan, artinya ini jalan udah rusak parah. Sampai sekarang ini tempat saya tinggal ini sudah 10 tahun. Baik, Bapak, kami bisa menangkap. Ya, bocor atau di aspal. Baik. Kenapa ini masalahnya? Ya, Apa terima kasih. Kurang atau bagaimana? Apalagi kami juga pajak motor itu tidak ketinggalan, selalu bayar pajak terus. Baik, terima kasih Bapak untuk masukannya. Jawabannya, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara salah satu masyarakat yang mungkin merasakan sudah bayar pajak dengan rutin, tetapi tidak menerima hasil dari yang dibayarnya, Pak. Ya, ini terkait dengan pertanyaan tadi Pak Husnul yang sebelumnya ya, bagaimana kita bekerja sama. Memang kita perlu sinergi ya antara pemerintah pusat dan pemerintah kota maupun provinsi ya. Pajak pun sebenarnya ada dua hal gitu ya, ada dua macam. Ada pajak pusat, pajak daerah. Pajak pusat itu apa? Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea metere, bea PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Nah, itu pajak-pajak pusat. Sementara PBB P2 untuk perkotaan dan pedesaan itu ranahnya pajak kendaraan juga, pajak hotel itu pajak daerah, yang mengelola adalah pemerintah daerah ya. Jadi yang dipungut pajak oleh daerah nanti masuknya ke PAD, penerimaan asli daerah, ditambah dengan transfer dari pusat yang pajak sumbernya adalah pajak pusat masuk ke pemerintah daerah, kemudian dialokasikan tadi untuk pembangunan dan sebagainya. Jadi kerjasama itu penting. Nah, ketika kita pemerintah daerah merasakan atau mengetahui, kemudian menyampaikan ke masyarakat juga bahwa yang pembangunan ini, pengaspalan dan sebagainya adalah sumbernya daripada pajak, mudah-mudahan kesadaran membayar pajak seperti yang telah dilakukan oleh Pak tadi dari Pontianak Timur itu dapat bangkit kembali, lebih semangat lagi membayar pajak karena apa? Merasakan betul manfaatnya dari pajak yang kita bayarkan. Artinya pemerataan pembangunan juga diperlukan ya Pak? Juga diperlukan. Semakin kan kita kalau beli barang berapapun harganya, kalau bagus dan sesuai kebutuhan kita akan kita bayar. Pun ketika butuh negara kita makmur, sejahtera dan sebagainya, mestinya kita juga harus bayar. Baik Pak Kanwil, kita akan bahas lebih lanjut usai jeda, dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami. Usai jeda kami kembali. Pemirsa, masih di Bincang 56 dengan tema Hari Pajak. Sebelum kita lanjutkan dialog kita tentang perpajakan, mari kita saksikan dahulu kampanye Hari Pajak di video berikut ini. Secangkir kopi dengan aroma semerbak, ditemani pisang serikaya yang enak, menjadikan persahabatan semakin menyemarak. Begitu dekat dan nyaris tanpa jarak. Namun Tuhan telah berkehendak, manusia tidak dapat mengelak. Keakraban itu mesti rehat sejenak, karena pandemi telah merebak. Bagaikan sebuah kapal yang diterjang ombak, semuanya bergejolak, mulai dari nahkoda, penumpang, hingga awak. Berikhtiar, berdoa, bersabar, dan tetap kompak. Pemerintah telah bertindak, mengucurkan stimulus yang banyak agar roda ekonomi terus bergerak, memenuhi anggaran kesehatan yang membengkak untuk mencegah penularan virus yang makin melonjak, menjaga proyek infrastruktur yang mendesak agar tetap berjalan dan tidak terjadi mangkrak,
memenuhi hak pendidikan anak-anak agar tetap berkualitas dan tidak rusak, menyalurkan bantuan kepada yang layak, terutama masyarakat yang sangat terdampak. Dan itu semua berkat peran dari Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak yang telah berkontribusi secara bijak agar Indonesia tetap berdiri dengan tegak melalui pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Bangkit bersama pajak dengan semangat gotong royong. Selamat Hari Pajak. Ya, itu tadi video kampanye Hari Pajak. Selamat Hari Pajak tentu saja, dan hari ini kita menyelenggarakan atau memperingati Hari Pajak, dan kita pun di Dialog yang 56 ini kita membahas juga tentang pajak. Baik, saya langsung ke Pak Kanwil. Bicara tentang pajak, bicara tentang sumber pendapatan yang besar bagi negara, tentu saja ada kaum-kaum tertentu yang juga harus disentuh hatinya, harus dirangkul untuk bisa kemudian memberikan kontribusi yang baik. Salah satunya adalah kaum milenial, Pak. Bagaimana kemudian Direktorat Jenderal Pajak merangkul kaum milenial agar taat pajak dan mau membayar pajak, Pak? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi memang kontribusi pajak ini tidak hanya kita harapkan dari mereka yang sudah berumur 50 ke atas baru bayar pajak, itu salah. Bayar pajak itu kewajiban semua yang punya penghasilan, kalau yang beli barang itu kalau barangnya terutang PPN itu sebenarnya sudah bayar pajak. Dan tadi segmen milenial itu bagaimana kita cara mendekatinya? Kita ini tadi melalui medsos ya, kita tadi ada Facebook, Instagram, kemudian kalau ini kita punya pojok pajak di untuk menyebarkan informasi pajak kalbar itu ininya tag-nya ya, itu informasi tentang pajak. Kemudian IG, YouTube kita juga ada di sana ya. Mungkin ada YouTuber yang atau subscriber YouTube, silahkan mensubscribe juga YouTube-nya pajaknya. Nanti akan bertemu admin tax admin namanya, admin pajak yang ada di Kanwil, ada di KPP, dan ada di KP2KP, yaitu kepanjangan dari KPP. Artinya bukan mereka yang kemudian mengenal pajak dengan cara mereka mendekati, tetapi bagaimana Direktorat Pajak merangkul mereka dan mendekati dunia mereka, begitu? Betul, kita mendatangi mereka ya. Tadi mungkin yang 50 tahun ke atas sudah bayar pajak, tetapi tidak kalah pentingnya kita menanamkan sejak dini pengetahuan tentang pajak kepada calon-calon wajib pajak. Ya, mereka kan calon-calon wajib pajak nih di usia dini dari sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Jadi kita harapkan ketika sudah terinstal kesadaran untuk taat pajak, ketika dia sudah lulus ke dunia kerja, kembali ke masyarakat, kesadaran berkontribusi terhadap negara itu tetap tumbuh ya. Oh iya, dulu saya pernah belajar tentang pajak. Oh, dulu saya pernah dikenalkan manfaat pajak itu seperti apa sih. Itu mungkin kita harapkan seperti itu tertanam terus sampai menjadi pengusaha-pengusaha yang taat pajak, menjadi PNS, ASN yang taat pajak juga. Generasi sadar pajak yang kita harapkan. Baik, kalau tadi Bapak menyatakan bahwa bagaimana menumbuhkan rasa cinta pajak dan taat pajak kepada para kaum milenial, bagaimana dengan para pengusaha kecil menengah? Punyakah potensi dan punyakah peran penting untuk perpajakan kita? Ya, tadi juga masalah segmen kembali ya. Kalau tadi yang tua umur ya, milenial, kolonial. Nah, ini kalau bicara tentang size itu ada UMKM, ada usaha menengah, ada usaha besar. Nah, kita juga mengembangkan atau melakukan pendekatan kepada UMKM ini dengan program yang namanya Business Development Service, layanan pengembangan bisnis ya. Mengapa kita melakukan ini? Kita sasar ya, tentu bekerja sama ya di instansi lain seperti BUMN itu ada yang namanya program Rumah Kreatif. Kemudian Bank Indonesia juga namanya program inkubator ya. Mungkin pemerintah daerah juga punya dinas namanya, mungkin ya dinas UKM dan koperasi biasanya itu. Kita berkolaborasi, bersinergi bagaimana memberikan layanan kepada tadi pengusaha-pengusaha kecil ya. Tidak langsung tentang bagaimana cara menghitung atau melaporkan pajak ya, tapi bagaimana memulai suatu usaha. Bagaimana di era disruptif ini, di era pandemi ini mengembangkan bisnis. Kemarin baru saja kita mengadakan IHT ya, marketing digital. Topiknya kita mengundang fotografer handal, bagaimana membuat fotografi tentang produk kelihatan menarik.
Nah, kan kita sering nih, wah ini kuenya menarik, ternyata ya kualitasnya sama. Kita beli barang, ini kita hanya melihat aja, kemudian menjadi tertarik. Tadinya tidak niat beli. Nah, ini karena yang dijual sekarang bukan rasa, Pak, tetapi rasa dan bentuk. Rasa dan bentuk. Jadi kemasannya itu berbagai faktor tadi ya, sehingga menarik calon pembeli. Nah, kita lakukan bimbingan kepada UMKM dengan cara seperti itu. Harapannya apa? Industri mereka atau usaha mereka tumbuh. Ketika tumbuh, menghasilkan penghasilan yang tinggi, ujung-ujungnya adalah bayar pajak. Dan juga tadi UMKM ini bisnisnya tidak harus punya sewa ruang, ruko dan sebagainya. Dia dari rumah, dari gadget yang dia punya, dari laptop, dia bisa bisnis secara online, digital. Ya. Artinya UMKM merupakan segmen potensial juga. Betul, segmen potensial ya. Mungkin secara tadi tarif pajaknya mereka kecil. Bahkan di era sekarang ini mereka dapat fasilitas ditanggung oleh pemerintah. Jadi mungkin secara ini. Tapi ke depan kita berharap usaha mereka tumbuh. Usaha mereka berkembang, utamanya juga tadi dia menciptakan lapangan kerja ya. Kalau sekarang cari kerja susah, yang merintis pekerjaan tentu harus kita dukung, kita hargai. Yang penting ekonomi berputar tentu di ujung akhirnya adalah pajak yang terpungut menjadi lebih banyak. Bapak setuju tidak ada pendapat yang menyatakan bahwa pajak itu memang bersifat memaksa? Ya, tadi di awal sudah disampaikan pajak ini, pemungutan pajak harus dengan undang-undang, Dan itu sebuah bentuk paksaan begitu? Sebuah bentuk paksaan, bahkan ada definisinya kalau saya ingat di Undang-Undang Dasar. Pajak itu apa? Pajak adalah pungutan negara kepada masyarakat yang bersifat memaksa. Jadi memang kalau tidak patuh, ya kita tidak berharap seperti itu ya. Kita berharap semua masyarakat Kalimantan Barat ini patuh semua. Itu jangan sampai terjadi kita melakukan pemaksaan. Tadi undang-undang menjamin bahwa pajak ini dipungut, sifatnya itu memang memaksa. Kalau nggak dipaksa, nggak bayar pajak, negara ini gimana membiayainya ya? Iya. Bagaimana kemudian jalan bisa dibangun begitu ya? Baik Bapak, tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajakit. Kadang setiap peringatan itu selalu ada tema yang diusung. Untuk tahun ini, tahun ketiga Hari Pajak, apa ya tema yang diusung, Pak? Iya. Tahun 2020 ini sangat terasa kita sama-sama mengalami pandemi ya. Semuanya terdampak, pajak tentu terdampak. Nah, kita berharap momentum Hari Pajak ini juga kita mengajak masyarakat untuk sama-sama bangkit kembali menuju era new normal ya. Makanya tema yang kita usung tahun ini adalah bangkit bersama pajak dengan semangat gotong royong. Gotong royong, mari kita kembali ke normal, kita sembuhkan diri sendiri, self healing, bahwa peran serta kita yang besar bayar banyak, yang kecil bayar sedikit, itu semangat gotong royong yang ada di nilai-nilai di masyarakat kita harapkan itu terus kita pelihara. Membayar pajak mungkin angkanya tidak sama, tetapi merasakannya harus sama-sama ya Pak? Iya, harus merasakannya sama-sama. Tadi kontribusi ini adil itu kan tidak sama rata. Betul. Adil itu ya sesuai kemampuan. Ya. Baik, kalau kemudian temanya adalah bangkit bersama pajak dengan semangat gotong royong. Kalau bicara tentang bangkit, berarti ini kita sedang, dengan tanda kutip, apakah kita sedang terpuruk pajak karena pandemi ini Pak? Mungkin salah satu indikator suatu perekonomian itu setoran pajak mungkin ya. Jadi Januari, Februari, Maret, April kita penerimaan baik-baik aja, penerimaan pajak ya. Kemudian masuk ke bulan Mei itu anjlok. Alhamdulillah Juni kemarin ya sudah kita lewati, masih minus dibanding tahun sebelumnya, tetapi sudah naik. Nah, kalau orang ekonomi atau di dunia finance nyebutnya apa ya, rebound ya. Mudah-mudahan kita sudah rebound nih, sudah titik terendah, touch the bottom, udah kita sentuh dasarnya, kita sudah lagi berbalik ke atas. Kita harapkan seperti itu. Juli mudah-mudahan lebih baik dari Juni dan seterusnya sampai nanti Desember kita benar-benar sudah running business as usual dalam hal penerimaan ataupun kinerja perpajakan. Dan kondisi inilah yang kemudian melatar belakangi tema ini diusung. Iya betul, bangkit. Mari kita bersama-sama bangkit. Ya.
Baik, Bapak, kalau kemudian kita bicara tentang tema bangkit bersama pajak dengan semangat gotong royong, Ya. seberapa besar menurut Bapak ada di Kalimantan Barat, masyarakat Kalimantan Barat untuk kemudian sadar pajak sudah cukup baikkah atau bagaimana? Ya, secara rata-rata ya sudah cukup lah, sudah cukup baik. Kita kalau di sisi peringkat itu mungkin agak ada dibanding provinsi lain agak di menengah ke atas gitu ya dalam hal ini. Tapi tentu kita tidak bisa berpuas dengan mencapai itu. Tadi adil itu seperti apa sih? Jangan-jangan kemampuan masyarakat sini sebenarnya lebih. Nah, kalau lebih, ayolah peran kita lebih besar lagi. Nah, pertanyaannya, siapa yang punya peran penting untuk menggali potensi pajak di Kalimantan Barat? Semuanya pegawai pajak ini kan ada yang dari sisi layanan. Layanan itu orang mau berusaha mendaftarkan NPWP. Itu juga sudah melihat, oh ini ada WP baru nih. Itu sudah melihat. Kemudian setelah itu ada ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu sifatnya proaktif, keluar. Kalau tadi yang WP itu, wajib pajak itu bisa datang untuk mendapatkan NPWP. Petugas ekstern itu yang melihat lingkungan. Oh ini ada orang berusaha baru. Oh ini ada orang pindah dari tempat lain belum terdaftar. Itu didaftarkan. Itu sisi administrasi pendaftarannya. Kemudian kepatuhannya ada namanya sisi pengawasan dan konsultasi. Jadi ketika secara ada data ekonomi atau data dari pihak ketiga menunjukkan, oh ini sebenarnya harus bayar pajak, ya kita himbau orang itu konsultasi dan seterusnya. Dan pengawasan itu penting? Yes, pengawasan itu penting ya. Jadi memang mungkin karakter masyarakat kita ya. Lampu merah itu penting. Oke. Kalau lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, bukan lampu kuning malah digas. Betul. Salah. Dan itu kan yang terjadi di perpajakan Kalimantan Barat, lampu pun merah. Tidak berharap ada yang seperti itu. Baik, Bapak, kembali kita bahas tentang pajak. Kalau seorang kepala kantor wilayah DJP Kalimantan Barat ditanya, kira-kira kendala terbesar dari perpajakan di Kalimantan Barat itu apa? Kendala kita masih berharap tadi ya tentang kesadarannya. Mungkin tugas kita bersama melakukan sosialisasi, internalisasi kepada masyarakat tentang pajak itu apa sih, apa sih manfaatnya. Nah, kembali tadi kita semua ya, kalau merasakan betul manfaat dari apa yang kita bayar, itu insya Allah kita akan membayar dengan sukarela. Kan seperti itu. Hukum alamnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita tadi bersinergi dengan semua instansi. Mari kita bekerja sesuai tusi masing-masing. Mudah-mudahan manfaat dari pajak ini terasa ke seluruh masyarakat dan pemungutan pajak lebih mudah lagi ya. Apalagi di Kalimantan ini kan geografisnya sangat beragam ya. Mau Tiandang mungkin datar deket-deket aja, tapi mungkin di Sanggau, di Ketapang itu mungkin kan lalu lintasnya juga susah. Mereka lapor itu juga mungkin ada kesulitan. Gitu. Tapi kesulitan itu harusnya bisa dijawab. Bisa dijawab. Tadi layanan yang tidak tatap muka bisa dengan online. Ya. Dan ini juga merupakan hikmah dari pandemi mungkin, Pak. Salah satu virtual office atau mungkin WFH ya. WFH ini kan menjadi terdorong cepat implementasinya ketika ada pandemi. Kemudian kita juga mengoptimalkan mobile tax unitnya, mobile tax service, mobile tax unit. Layanan perpajakan yang mobile dalam arti bisa berpindah-pindah atau juga kita mobil pajak yang kita jalan jadi dua arti gitu ya. Kemudian yang juga ada hampir di setiap kabupaten atau kota itu ada, kalau yang nggak ada KPP itu ada KP2KP. Itu memberikan layanan juga tentang perpajakan. Semakin mendekati masyarakat berarti? Semakin mendekati masyarakat. Ya. Kalau kemudian tadi ketika saya menanyakan tentang kendala yang dihadapi adalah mungkin kesadaran masyarakat. Tentu ada strategi yang dilakukan oleh DJP Kalimantan Barat untuk kemudian bagaimana menangani atau menanggulangi permasalahan pajak, yaitu kesadaran masyarakat. Apa itu, Pak? Ya, strateginya tadi ada segmennya ya. Kalau kita umumnya masyarakat kita kan paternalistik ya. Makanya kita suatu saat pas penyampaian SPT kita menggandeng Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam untuk bersama-sama menyampaikan SPT, memasukkan SPT. Kita berharap itu menjadi contoh kepada masyarakat. Kemudian juga untuk anak-anak usia sekolah itu yang kita lakukan adalah antara lain pajak bertutur. Kita datang ke sekolah menyampaikan, kita ngajar gitu tentang pajak. Kemudian
sosialisasi di media massa, di koran itu selalu adalah secara rutin materi tentang perpajakan. Kemudian kerjasama dengan instansi lainnya, ada tadi TVRI ini bentuknya salah satu, kemudian kantor berita yang lain, media yang lain juga kita melakukan kerjasama. Baik, saya mencatat satu kalimat penting, kesadaran pemerintah untuk membayar pajak menjadi contoh yang baik bagi masyarakat untuk ikut sadar membayar pajak. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami, usai jeda kami akan kembali. Ya, pemirsa, masih di Bincang 56. Berbagai kegiatan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, saya akan menanyakan pada narasumber saya apa saja kegiatan yang sudah dan akan dilakukan oleh DJP Kalimantan Barat untuk memperingati Hari Pajak ini, Pak. Ya, terima kasih, Mbak ya. Jadi untuk dalam rangka Hari Pajak tahun 2020 ini kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan ya, tapi ini sebagian besar kita ke internal gitu ya. Antara lain kita melakukan kegiatan olahraga. Kan salah satu kiat untuk menghadapi pandemi itu kan memperkuat daya tahan gitu ya. Makanya kegiatan olahraga kita galakkan. Demam gowes ini yang di Pontianak sangat terlihat, sangat terasa, kita pun ikut terimbas. Ayo kita gowes. Ikut meramaikan ya Pak? Ikut meramaikan gowes di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu di ini. Kemudian ada juga tenis meja, tenis lapangan, dan yang lain-lain. Kemudian kita juga melakukan rapid test secara massal untuk seluruh pegawai di Kanwil ya. Hari kemarin kita laksanakan. Kemudian kita juga melakukan donor darah ya. Kita mencoba mengajak teman-teman pegawai kita untuk meningkatkan kepedulian dengan cara kita memberikan sebagian darah kita kepada masyarakat. Kemudian pekan DJP Peduli ya, kita mengumpulkan donasi, sumbangan dan infak gitu untuk kita sampaikan kepada teman-teman kita dari yayasan ataupun lembaga sosial keagamaan lain yang memerlukan bantuan dari kita ya. Apalagi kita melihat ketika pandemi ini mereka juga turut terdampak. Kalau biasanya mungkin sumbangan santunan itu datang mengalir, sekarang mungkin PSBB orang nggak keluar. Ya, tentu kita harus memikirkan mereka juga dan ingat bahwa di tengah kita pandemi ada ya saudara kita yang perlu kita tolong, kita bantu. Kemudian kita juga berusaha meningkatkan keimanan, ketakwaan di lingkungan pegawai dengan adanya yang namanya tilawah bersama ya, pajak bertilawah. Jadi pegawai pajak dibagi satu juz baca Quran sampai 30 juz gitu. Kemudian yang terakhir tadi pajak pertutur udah saya sampaikan, kegiatan edukasi kepada anak-anak sekolah, pelajar SMA melalui kita datang ke sekolah-sekolah menggantikan atau peran guru yang ada di sana. Kita mengajar bermain dengan anak sekolah. Layaknya seorang guru, namanya pajak bertutur. Menarik. Dan untuk harapan Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di peringatan ketiga Hari Pajak ini apa, Pak? Ya, kita berharap semangat kita untuk bekerja, semangat kita untuk mengabdi sebagai insan-insan perpajakan kembali bangkit ya. Kita jangan ikut terpuruk. Di tengah pandemi ini kebutuhan akan pendanaan itu menjadi semakin besar ya. Anggaran itu direlokasi kebanyakan untuk mengatasi efek atau dampak dari pandemi. Makanya kerja kita juga harus makin banyak, karena apa? Makin dibutuhkan kan kita makin harus ini. Jangan kita tidak merasa saya kerja gini aja. Enggak, kita semakin dibutuhkan. Ayo kita bangkit, ayo kita bergotong royong, ayo kita aktif untuk bagaimana kita mengumpulkan pajak seoptimal mungkin. Itulah alasannya mengapa kemudian sebagian kegiatan dilakukan untuk internal pajak. Betul, internal ya. Supaya karena semangat itu tumbuh ya. Semangat itu tumbuh. Kemudian juga kita sedikit banyak kita masih terdampak PSBB ya. Kita ke lokasi usaha wajib pajak juga mungkin mereka juga masih tutup atau sebagainya. Jadi kita lebih banyak penguatan internal. Baik, dan untuk Direktorat Jenderal Pajak sendiri dalam menjawab tantangan di masa depan yang mungkin akan semakin sulit, tentu saja bukan hanya tentang pandemi, tetapi tantangan ke depan di mana Indonesia masih bertumpu pada pajak seperti apa, Pak? Ya, secara kelembagaan tentu kita
terus berbenah ya, organisasi kita perbaiki, kita juga belajar dari luar negeri, benchmarking praktek-praktek terbaik bagaimana sih organisasi kantor pajak yang ada di luar yang sudah berjalan dengan baik, yang sudah established, itu kita yang baik kita tiru. Kemudian tadi probisnya, bagaimana probis yang baik itu probis yang efisien, yang masyarakat untuk lapor, untuk comply itu mudah, untuk bayar itu mudah. Sebenarnya tidak sengaja untuk mempersulit, tetapi aturannya menjadi rumit karena apa? Kita memadukan dua sisi. Ketika mudah menjadi tidak secure. Nah, ketika secure jadi terasa sulit. Nah, ya, itu hukum alamnya seperti itu ya. Nah, itu yang berikutnya adalah SDM ya. Kita tentu menyadari ya, pengetahuan, knowledge itu selalu berkembang. Model bisnis wajib pajak terus berubah-ubah. Kita harus adaptif gitu ya. Jangan kita taunya model bisnis konvensional. Sementara tadi generasi milenial sudah beralih bisnisnya secara digital ya. Kita juga harus bisa bagaimana sih income itu tergenerate, penghasilan itu muncul ketika seseorang menjadi subscriber, seseorang menjadi endorser dari suatu produk. Ya, kita harus tahu ketika mengapa mereka berlomba-lomba mencari subscriber itu kan ada ininya, ada tujuan ekonomi dari situ. Nah, kita harus paham. Jangan itu cuma senang-senang aja, having fun, bukan. Harus paham dan harus didekati dengan pajak. Iya, harus terasa bahwa ketenaran mereka itu terasa di setoran pajaknya. Dan bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Terus tujuannya itu ya, tujuannya kembali ke masyarakat, turut merasakan dari kesuksesan mereka. Bapak, saya membaca artikel tentang reformasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tentu saja masyarakat pun ingin mendengar apa itu reformasi perpajakan itu, Pak. Ya, reformasi perpajakan sebenarnya sudah berjalan lama ya. Kita tadi dalam rangka memperbaiki diri terus-menerus, kemudian juga tantangan yang semakin besar ya. Kita harus melakukan kerja secara efisien, efektif, dan tentunya tadi lebih menjangkau lebih banyak masyarakat ya. Kita tantangan terbesar adalah bagaimana memperluas basis pemajakan tax base, baik dari sisi pembayarnya menjadi semakin banyak. Artinya ketika gotong royong tadi yang menggotong itu makin banyak kan makin ringan. Kemudian yang kedua, gotong royongnya dalam bentuk yang tadi, yang memang harus bayar banyak ya bayar banyak. Yang sedikit ya sedikit, jangan dibalik, yang sedikit bayar banyak, yang harusnya yang kuat bayar sedikit. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian tadi yang ekonomi digital itu juga tantangan juga ya. Kita masih terus belajar. Proses bisnis atau bisnis yang dilakukan di dunia digital kan terus berubah. Bagaimana dulu Facebook kita hanya senang ketemu teman ya. Sekarang Facebook menjadi lahan atau media untuk melakukan bisnis juga. Nah, kita kan harus mengcapture juga ini penghasilan. Oh, ini si A ini rajin memposting tadi produk-produknya, harusnya penghasilannya tinggi gitu ya. Nah, ketika penghasilan tinggi, bayar pajaknya gimana nih harus dilihat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi selalu tumbuh kan? Iya, betul. Nah, kemudian ekonomi yang tumbuh harus terasa juga yang namanya tax ratio dari produk domestik bruto yang setelah dihitung persentase pajak yang terpungut itu berapa. Nah, kita berharap kita kisarannya mungkin sekitar 11-12% ya. Di masa depan kita berharap ya mungkin bisa tercapai 15% lah, seperti negara-negara di lingkungan ASEAN ya. Kita berharap ada sampai ke sana gitu. Jadi tax ratio itu salah satu ukuran bahwa pemungutan pajak sudah efektif dan efisien. Artinya dari penjelasan Bapak tadi bisa dipastikan bahwa pajak harus ikut berkembang seperti berkembangnya zaman. Betul, pajak itu memang peradaban gitu ya, membiayai peradaban itu serius dengan pajak. Bahkan di IRS itu kantor pajak Amerika ya, motonya apa? To civilize people. Bagaimana pajak itu menjadi masyarakat yang berbudaya. Karena tanpa biaya kita tidak, negara ini nggak akan berjalan tanpa pajak ya. Budayanya terbentuk ketika ada dana yang menggulirkan semuanya. Roda kehidupan suatu negara akan
tetap berputar. Dan bisakah kita kemudian menjadikan pajak sebagai budaya hidup? Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Suatu kepastian pajak itu. Ya, tadi memaksa. Memaksa tentu saja dengan cara yang humanis ya. Jangan cara yang humanis. Tadi kita yang milenial kita dekati dengan cara milenial. Yang kolonial ya dengan kolonial. Termasuk bagaimana merangkul sumber daya lainnya begitu. Sumber daya ya, lainnya sinergi, sharing. Sekarang kan eranya sharing society ya, kita berbagilah dengan instansi lain, dengan ayo. Ketika sinergi itu kan 1 tambah 1 katanya bukan 2 tetapi 5 atau 10. Nah, kita menjalin kerjasama dengan instansi lain, mudah-mudahan hasilnya lebih baik lagi. Ya. Baik, kemudian tadi kita juga sudah membahas tentang reformasi perpajakan. Bapak juga sudah menjelaskan tentang reformasi perpajakan. Nah, sebenarnya sasaran utama dari reformasi perpajakan yang terus digaungkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini apa, Pak? Setidaknya dari tujuan reformasi ini setidaknya ada 5 hal pokok atau pilar sebenarnya yang akan kita sasar. Yang pertama dari sisi organisasi ya, kita menginginkan memiliki organisasi yang ideal ya, dengan memperhatikan cakupan geografis ya. Kita negara kepulauan, bagaimana sih sebenarnya bentuk ideal kantor pajak, strukturnya seperti apa, kemudian ada kearifan lokal. Tadi mungkin pengusaha wajib pajak di Pontianak ini mungkin berbeda dengan di Banjarmasin, berbeda dengan di Balikpapan. Nah, kita harus menguasai itu. Organisasi juga harus tepat mengantisipasinya. Yang kedua, pilar yang kedua adalah tadi SDM ya. Kita menginginkan SDM kita itu SDM yang profesional, kompeten, kredibel dan berintegritas. Nah, ini yang paling penting, berintegritas ya. Amanah. Nah, kita harapkan pegawai-pegawai DJP adalah pegawai-pegawai yang amanah. Kemudian dari pilar yang ketiga adalah IT dan basis data ya. IT ya, tadi kita tidak bisa mengingkari perkembangan IT yang sangat pesat ya. Kita harus juga adaptif, kita harus memakai teknologi. Semakin banyak wajib pajak terdaftar, semakin banyak model-model ekonomi yang ada di masyarakat, tentu IT kita tidak bisa lagi secara manual, harus secara digital mengadministrasikannya sehingga datanya menjadi akurat. Kemudian probis ya, probis tadi bagaimana sih membuat proses bisnis yang efisien, mudah, sederhana, maunya masyarakat kan mudah gitu ya. Tapi tadi ada dua sisi, ketika mudah menjadi tidak secure. Bagaimana cara membayar pajak yang mudah. Nah, sekarang kan harus ada kode billing dan sebagainya, itu kan sebenarnya menambah proses, tetapi menjadi akurat. Tanpa itu dulu sering terjadi kesalahan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir regulasi. Nah, ini penting juga bahwa ujung dari atau awal dari semuanya itu adalah regulasinya. Regulasinya dibuat seperti apa sih yang mudah, tadi adaptif, ada keluhan kan peraturannya berubah-ubah terus. Iya, kita berubah karena lingkungan tadi berubah. Tidak mungkin aturan tahun 80-an, 90-an untuk mengatur hal-hal yang sudah berkembang pesat ya. Jadi kalau bisa itu ya, yang idealnya aturan itu bukan hanya korektif terhadap keadaan, tetapi juga preventif. Kita berpikir ke depan, ke depan ini model usaha itu akan seperti ini, kecenderungan masyarakat itu seperti apa, sehingga kita harus melakukan adaptasi di bidang regulasi untuk mengimbanginya. Dan peraturan harus ikut terus berkembang seperti berkembangannya zaman, jangan sampai ketinggalan selangkah pun ya Pak. Ya betul, betul. Jangan sampai ada sesuatu yang terjadi di masyarakat, kita sama-sama bingung, ini belum ada aturannya. Nah, itu jadi makanya peraturan harus ya itulah, harus ada fleksibilitas gitu ya. Baik, singkat, padat, namun saya harapkan Bapak bisa menyampaikan apa harapan terbesar dari Direktorat Jenderal Pajak di Hari Pajak ini kepada masyarakat. Silakan. Ya, kita berharap ya masyarakat Kalimantan Barat ya, tadi kita sudah panjang lebar betapa pentingnya pajak ini bagi kehidupan kita ya. Mari kita bersama-sama bangkit di tengah kondisi pandemi ini ya, bergotong royong membangun negara, berkontribusi dengan baik sesuai dengan kemampuan kita, dan tentunya kita berharap apa yang kita sumbangkan, apa yang kita kontribusi kita kepada negara dapat meringankan atau mengurangi efek-efek atau dampak dari adanya pandemi, dan kita berharap hari esok tentu lebih baik daripada hari sekarang.
Baik, terima kasih Bapak Ahmad Jamhari, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat untuk waktunya 60 menit sudah kita bersama. Dan pemirsa, demikianlah bahasan kita pada hari ini. Selamat Hari Pajak, mari kita taat pajak karena pajak adalah urusan bernegara. Saya Husnul Khotimah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Nanti akan ada Mars Pajak untuk menutup jumpa kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk negeri demi Ibu Pertiwi.